muncul istilahnya tagline Mas Supri ini lahir di kampung gelandangan, terus sukses jadi konten kreator. Betul. Apa oh ya? Apa? Kenapa? Ya, yang singkatnya begini, saya dilahirkan di Desa Sidowaya, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Lah tepatnya di istilahnya di lingkungan yang bernama RT 2 RW 2 Kampung Baru. Lah orang dulu itu menyebutkan di kampung itu adalah kampung gelandangan. Ya, karena banyak istilahnya orang gelandangan itu yang tinggal di sana. Dan memang ada fasilitas dari pemerintah semacam penampungan gitu untuk orang-orang yang tidak punya rumah. Maka dari itu kampung tempat saya dilahirkan ini namanya Kampung Gelandangan. Begitu, Mbak. Itu sejarahnya kenapa kok disebut Kampung Gelandangan. Oke, siap. Oke, jadi next untuk selanjutnya itu motivasi buat jadi konten kreator ini apa? Dari awal sampai di titik ini tuh Mas Supri kok bisa gitu loh, kok bisa banyak kok bisa. Alasannya kenapa kok terjun di dunia konten kreator gitu ya? Ya memang ini agak panjang ceritanya. Jadi ceritanya agak di awal-awal COVID waktu itu di tahun 2020. Yang awalnya saya ini senengane IT, selain dolinan komputer, teknologi ya, berarti teknologi. Udah komputer. Tapi semenjak COVID akhirnya hobi saya pindah ke dunia konten kreator. Jadi bikin konten sederhana awalnya. Berarti karena stay di rumah aja itu ya. Stay di rumah aja jadinya mendasari itu. Sebenarnya bukan karena stay di rumahnya, karena justru COVID itu kan memang orang-orang diharapkan semua ada di rumah, jadi nggak boleh keluar lah. Kebetulan saya ini mengawal Bapak Camat Beji, sehingga orang pada umumnya itu pada saat COVID harus ada di rumah, justru saya harus di jalan. Karena apa? Bikin konten-konten Bapak Camat tadi mengedukasi masyarakat bahwa selama COVID ini ya harapannya warga bisa mematuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah. Gitu. Sehingga pada saat COVID itu orang yang seharusnya ada di rumah justru saya ada di lapangan karena saya harus bikinkan konten untuk Pak Camat dan konten-konten yang lain, mengedukasi itu jadi awal motivasi. Awalnya itu ya pada ininya akhirnya ya wes terlanjur sampai hari ini menikmati akhirnya sampai seperti ini begitu Mbak Lala. Jadi berarti inspirasi Mas Supri buat terjun ke sini ini karena emang passion sendiri atau karena orang lain atau awalnya memang seneng ya. Awalnya seneng. Berarti passion ya? Ya passion, seneng gitu ya. Tapi ya gak langsung bagus. Maksudnya kontennya gak langsung. Termasuk alatnya waktu itu di awal saya cuma punya HP Samsung J2. Paling kalau sekarang itu harganya 150.000. Bisa dicek nang Shopee. Jadi HP Samsung J2 itu HP yang paling murah dan saat yang itu paling kalau sekarang sebutannya itu kolot ya, HP kolot, HP jadul. Jadi di awal saya konten pakai itu dan konten saya nggak bagus, tapi nggak apa-apa itu kan saya yakin masih awal-awal. Sambil jalan awal-awal dan pada akhirnya sampai hari ini ya alat sudah cukup lengkap. Andaikan ada yang kurang kita bisa sewa gitu. Begitu kalau terkait alat. Terus dari awal Mas Supri di kampung gelandangan sampai di titik ini tantangan pasti ada tantangannya kan. Tantangan yang berat itu apa? Gimana? Jadi tantangannya di dunia konten kreator atau saat saya sudah terjun di konten kreator khususnya yang berhubungan mulai dari saya di kampung gelandangan sampai di titik ini, tantangan yang besar adalah ini. Kesiapan jadi seorang konten kreator. Maksudnya kesiapan apa? Intinya begini, kalau kita belum siap betul-betul ojo kadik promo Mbak. Karena begini, di saat kita sudah promo ya sudah melakukan branding, akhirnya banyak orang tertarik ya, klien banyak yang kesini tapi kita tidak siap dan belum mampu, itu resikonya besar.
Resikonya kita bisa ya di blacklist sama klien karena pekerjaan tidak selesai atau mungkin akhirnya numpuk-numpuk. Yaitu tantangannya adalah kesiapan loh itu banyak. Jadi kesiapan baik dari SDM maupun alat-alatnya. Harus semua itu harus tertata gitu ya. Iya betul. Jadi ya alat siap, SDM siap. Baru kalau siap promo diget nah Mbak. Karena kalau promo itu kita upkan, kita gencarkan, tapi kita istilahnya kesiapannya belum, nah itu resiko. Makanya di medsosnya ICC sendiri itu jarang upload hanya untuk menghindari itu. Oke, Pak. Dalam artian bukan menghindari, meminimalisir, karena di saat kita sudah up ya, sudah gencarnya promo, update status konten, terus permintaan klien banyak dan kita belum siap, wah ini kacau. Makanya slow saja seperti ini wes ampun ya. Slow aja wes ampun Mbak Lala wes angkat tangan. Sampai saya bikin status itu mohon maaf tidak melayani. Istilahnya job dokumentasi atau juri selama beberapa hari ini selama bulan Agustus. Itu menunjukkan sudah overload kita. Ngomong-ngomong tentang klien Mas Supri, Mas Supri target pasarnya tuh siapa? Ya, ini asik ini. Jadi sesuai dengan tagline yang ada di profil WA saya, jadi saya memang ada tagline konten ICC ini atau Indo Content Creator ini punya tagline konten kreator plat merah, dimana plat merah ini adalah artinya pada dinas lebih kedinasan, sehingga segmen saya, klien saya itu lebih banyak mengarah pada kedinasan seperti itu. Itu segmennya kedinasan. Jadi misalnya wedding, sunat atau yang lainnya ya mungkin skip dulu atau mengikuti, tapi kalau kedinasan gas gitu aja. Pokoknya jadwal ada gas. Jadi untuk kliennya tuh menunggu panggilan atau memang ada jadwal tersendiri atau bagaimana? Ya kalau klien mau pakai jasa kita ya silakan menghubungi kami gitu aja. Ya tinggal dihubungi saja. Mas mau kontrak, Mas mau on the spot ya silakan, terserah gitu aja. Terus untuk sekarang pertanyaan yang mungkin banyak yang ingin tanyakan orang-orang ya, gimana kesuksesan Mas Supri ki mengubah hidup Mas Supri? Suksesnya, definisi sukses versinya Mas Supri kok kan. Jadi sesuai dengan judul tadi itu kan, Mas Supriyadi lahir di Kampung Gelandangan, sukses jadi konten kreator. Tadi kan definisi kampung gelandangannya kan sudah, tinggal definisi sukses versi saya ini seperti apa ya. Jadi sukses versi saya itu sing penting kehadiran saya baik secara personal diri saya sendiri maupun melalui ICC atau Indo Content Creator ini bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Manfaat dalam hal macam-macam. Yang paling penting sih dua. Satu, manfaat itu iso berbagi rezeki, iso ngajak-ngajak temen, ewang-ewang ya, rekrut karyawan, iso akhirnya kita bisa berbagi rezeki lewat pintu itu, termasuk saya. Terus yang kedua adalah saya bisa berbagi ilmu juga. Jadi selain berbagi ilmu, maksudnya saya juga punya kelas-kelas yang gratis juga. Jadi kelas konten kreator yang tidak berbayar, atau kelas konten kreator tapi bayarnya pakai sampah. Jadi gitu. Saya bikin kelas program, jadi belajar konten kreator itu bayarnya pakai sampah. Sampah. Definisi sampah itu apa? Sampah yang saya tentukan adalah sampah kertas. Nah, karen-karen buku. Tadi kalau siapapun ya Mbak Lala atau siapa atau teman-teman yang di sana pengen belajar konten kreator di saya, kalau yang pakai program tidak berbayar atau bayar pakai sampah, ya cukup bawa buku bekas gitu lah. Buku itu bekas untuk bayar. Keren banget sih, sumpah. Keren banget itu. Itu saya juga baru tahu soalnya. Mas Supri gak pernah bilang, teman-teman. Gak pernah bilang. Itu keren banget, serius. Jadi itu definisi suksesnya di situ. Ya, bisa berbagi lah intinya. Bisa berbagi ambil orang sehingga keberadaan kita itu betul bisa memberikan manfaat. Ngomong-ngomong juga ya, saya itu juga minim di bidang seperti ini, itu minim. Gara-gara Mas Supri, saya jadi tahu gimananya itu, saya jadi tahu. Tuh, terima kasih juga buat Mas Supri.
karena sudah berbagi ilmu pada saya dan orang-orang lain. Itu sangat mulia sekali. Kepet. Kepet. Untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir, apakah ada pesan untuk para konten kreator yang awal-awal gitu? Ya, jelas ini seperti pengalaman saya dulu. Jadi closing statementnya intinya gini, kalau kita mau bikin konten atau jadi konten kreator, wis pokok bikin konten aja. Jelek wis gak apa-apa karena namanya awalnya. Intinya terus bikin konten, terus berkarya, nanti lama-kelamaan lah itu nanti bagus sendiri. Intinya wis pokoknya gawe konten, kita berkarya, masalah elek itu gampang, biarkan karena awal. Nanti lama-lama akan bisa api-api dewe. Api-api dewe lah, bisa api-api dewe dan merasakan nikmatnya jadi konten kreator itu seperti apa.